Cirolu Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project dengan Muhid di sini. Di konten hari ini kita akan membahas tentang nasib dari penerima BST. Karena mengingat bahwa penyaluran bantuan BST atau bantuan sosial tunai telah selesai di bulan April tahun 2021. Sehingga tidak ada lagi pencairan BST untuk bulan-bulan yang akan datang. So, untuk sahabat sosial yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sosial selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Tidak berlama-lama, kita akan lanjut ke pembahasan tentang BST. Apakah masih bisa menerima bantuan yang lain atau tidak? Stay di video ini, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke sahabat, jadi mengenai tema kita hari ini ya. Tema kita hari ini tentang bantuan sosial tunai telah dihentikan oleh pemerintah di bulan April. Apakah penerima BST ini masih memiliki kesempatan untuk menerima bantuan yang lain? Jawabannya adalah sangat mungkin. Kenapa? Penerima BST adalah daftar yang diambil dari data DTKS, yang dimana kita mengetahui bersama bahwa dasar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah menggunakan data DTKS. Jadi untuk sahabat sosial penerima bantuan sosial tunai atau BST kemarin, itu bisa dipastikan data sahabat sosial telah terdaftar di dalam data DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Dan apakah bisa menerima bantuan lain dan kapan dan bantuan apa saja? Mungkin kita akan bercerita sedikit seperti itu ya. Jadi bantuan pemerintah itu banyak macam, apalagi di pandemi COVID seperti ini ya, banyak sekali dari lintas kementerian pun mengajukan atau melakukan program-program bantuan sosial ya. Salah satunya ada kartu prakerja seperti itu ya, BPJS Tenagakerjaan dengan subsidi upahnya. Dan di Kementerian Sosial itu ada 3 program besar, yaitu program Keluarga Harapan, program bantuan pangan non tunai atau sekarang diistilahkan tuh bantuan sembako, serta bantuan BST, bantuan sosial tunai, yang biasanya disalurkan melalui PT Pos seperti itu ya. Dan pencairannya hanya sampai bulan April untuk tahun 2021 ini. Nah, jadi semua penerima bantuan dari Kementerian Sosial itu memiliki dasar data DTKS. Setelah berhenti dari BST, apakah masih bisa mendapatkan bantuan yang lainnya? Sangat-sangat bisa. Tapi kapan? Seperti itu ya. Kita doakan di penerima 2 jenis program yang selain BST ya, yaitu PKH dengan bantuan sembako. Itu setiap tahunnya ada yang namanya graduasi, baik itu graduasi secara mandiri dengan graduasi secara sistemik. Nah, jadi setelah mereka graduasi maka tidak lagi menerima bantuan, baik itu bantuan program Keluarga Harapan dengan bantuan sembako. Nah, di situ ada namanya kekosongan atau kuota yang tersedia. Dari mana penerima bantuan selanjutnya? Yaitu diambil dari data DTKS, yaitu data penerima bantuan sosial tunai atau BST kemarin akan diprioritaskan untuk dimasukkan sebagai calon penerima bantuan, baik itu bantuan BPNT atau sembako ya, dan juga bantuan program Keluarga Harapan. Jadi penerima BST memiliki kesempatan ataupun peluang sangat besar untuk menerima bantuan yang lainnya, baik itu sembako ataupun PKH, dengan syarat seperti itu ya, dengan syarat memiliki kondisi sosial ekonomi yang di bawah standar atau sangat miskin seperti itu. Karena tanpa adanya kategori itu, maka Kementerian Sosial tidak memiliki kewajiban untuk
memberikan bantuan, karena mengingat program keluarga harapan itu dikhususkan untuk keluarga sangat miskin, dan untuk program sembako itu untuk keluarga prasejahtera seperti itu ya. Istilahnya statusnya ya keluarga kategori prasejahtera. Seperti itu sahabat. Jadi untuk penerima BST jangan berkecil hati dengan berhentinya program BST. Masih ada program istilahnya reguler ya, yang ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, dua program itu berjalan sebagaimana telah berjalan di program Keluarga Harapan dari mulai tahun 2007 sampai sekarang tahun 2021. Jadi untuk sahabat sosial yang bertanya apakah penerima BST akan menerima bantuan lagi, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa kita bilang bisa jadi iya? Karena datanya telah terdaftar di dalam DTKS. Dan bisa saja tidak karena status sosial dari sahabat sosial sudah berubah. Mungkin saat pendataan awal di DTKS itu sahabat sosial masih tergolong dalam daftar data keluarga kurang mampu atau prasejahtera. Tapi setelah berkembangnya waktu tanpa mendapatkan kesempatan mendapatkan program PKH ataupun sembako, keluarga sahabat sosial telah lebih sejahtera seperti itu. Jadi alhamdulillah tanpa harus melalui program Kementerian Sosial, keluarga dari sahabat sosial telah sejahtera. Seperti itu penjelasannya mungkin ya, semoga bermanfaat ini. Kami selaku pendamping tidak melakukan pendataan seperti itu. Jadi program 2 ya yang dikelola oleh Kementerian Sosial yang sudah lama dijalankan, yaitu program sembako atau BPNT dengan program Keluarga Harapan itu menggunakan dasar data DTKS. Jadi penerima BST itu sudah terdaftar. Semoga dengan adanya teman-teman yang sudah graduasi mandiri ataupun sistemik, maka penerima BST bisa menjadi peserta di program Keluarga Harapan ataupun program BPNT atau sembako. Sekian informasi yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat sosial yang membutuhkan informasi berkaitan penerima BST masih bisa menerima bantuan lain atau tidak. Dan jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini selalu memberikan informasi-informasi seputar bantuan sosial dan program-program sosial. Mungkin sekian dari kami dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.